di pohon randu itu kan, jadi di bawahnya pohon randu itu kan bekas kayak damen padi gitu loh. Ya, damen. Nah di situ Mas lokasinya kan, pas di bawahnya itu. Nah, kamu nyiapin ini aja, terus bakar menyanyi aja, biar aku yang ritual. Jadi persiapannya itu emang dia itu emang udah kayak udah sering kayak gitu loh Mas. Kayak udah sering banget minta-minta kayak gitu. Nah setelah itu udah kan itu kan ada pentol korek, terus gulungan kertasnya itu kosong Mas. Nah nanti katanya kalau dikasih, waktu kertas di pentol koreknya dibuka ada nomornya Mas, kayak gitu. Yeah. Jadi tulisannya ada tinta tapi kayak darah tapi merah. Di malam itu ponakan saya kayak gitu Mas. Jadi kayak apa ya, ya sama kayak kejadian waktu pertama itu, kejang-kejang melotot kayak gitu, terus dia bilang takut kayak gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Jadi semua kita ini kan hidup selalu misteri ya, apalagi tentang kehidupan dan jodoh dan rezeki dan lain-lain, semua penuh misteri, apalagi masalah utang ya. Semoga kalian yang selalu menonton Kang Jin Misteri, saya doakan yang masalah utang lunas dalam secepatnya, amin ya rabbal alamin. Nah di sini gue sudah narasumber nih, namanya Mas Hendrik. Pasti kan udah nggak asing lagi ya, kemarin sudah menceritakan pengalamannya mistisnya gitu kan. Nah Mas Hendrik ini akan menceritakan pengalaman mistisnya lagi nih. Pernah diteror oleh genderuwo yang sangat menyeramkan, penunggu pohon randu yang terletak di pinggir sungai. Mas Hendrik ini diteror ini karena meminta togel. Ini cerita sangat menarik dan unik nih. Oke, sebelum kita cerita, kita sapa dulu dong beliau nih, Mas Hendrik. Apa Mas? Sehat alhamdulillah. Wah, semangat ya. Semangat Mas. Oke, makasih Mas dia setia nih di podcast Kang Jin Misteri ya. Iya. Semoga membawa manfaat dan hikmah untuk penonton gitu ya. Iya amin. Oke, udah siap Mas? Siap. Oke, Mas Hendrik sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan skip ya, biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya dan bisa untuk pelajaran kita semua yang menonton dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas Hendrik ceritain nih. Jadi itu kejadian itu waktu akhir corona kalau nggak salah Mas. Itu sekitar 2022-an itu kayak dulu itu. Nah jadi sebenarnya gimana ya, orang dulu itu pertama itu awalnya cuman mancing Mas. Oh, mancing. Jadi mancing di sungai, terus di sungai itu sebelahnya itu ada pohon besar, pohon randu. Besar banget, bener-bener rimbun banget. Jadi kalau kita ke situ itu deket-deket pohon itu lembab banget Mas. Iya. Sangat lembab banget. Nah, cuman di situ kan ada pintu air yang sebelahnya itu di sebelah pohon randu itu kan. Nah, di situ ya saya nggak tahu itu spot mancing yang apa orang-orang biasa mancing di situ atau enggak. Yang penting kira-kira yang buat mancing enak, kita mancing lah kayak gitu kan. Dulu itu saya sama teman saya. Jadi teman saya itu namanya Selani kan. Nah, saya pertama dari rumah itu, ayo Sel, mancing aja yuk. Di mana? Udah muter-muter kali aja itu kan di pinggiran sawah. Jadi kalinya itu di pinggir sawah Mas. Nah gitu. Nah waktu itu tuh zamannya corona. Terus apa namanya, kita mancing di situ tuh emang jadi tempatnya itu enak Mas. Cuman saya sama Zelani itu ya posisinya itu di atas pintu, tapi jadi saya di sini, Zelani sebelah saya mancing, ini kalinya ya kan. Kan itu kan saya mancing di atas pintu air. Jadi pintu airnya ke sini Mas. Nah, di pohon randunya itu sebelah kanan saya pas.
kayak gitu. Besar rimbun banget. Berarti nggak jauh ya? Nggak jauh, Mas. Sekitar ada 5 meter kayaknya. Iya, iya. Nah, setelah itu udah pertama mancing itu enak, Mas. Kita dapat oke, kita strike kan. Dapat oke. Nah, udah terus saya bawa pulang, itu ada yang aneh, Mas. Saya bawa pulang, saya dapat ikan itu bukan ikan kecil-kecil yang pertama saya dapat memancing di situ tuh. Mancing itu ada banyaknya itu ikan besar. Kalau nggak salah ada 6 dulu itu. Ada 6, cuman ada 1 ekor itu saya nggak tahu ikan apa. Terus saya tanya sama orang tua saya juga, dia nggak tahu ikan apa namanya. Jadi ikannya itu bentuknya kayak ikan gabus, tapi ada pokoknya belang-belangnya itu ada coraknya kayak batik-batik itu, Mas. Nah, kalau coraknya itu kayak corak ular batik gitu loh. Iya, iya. Nah, kalau misalkan ikan gabus kan kepalanya kan memang agak mirip-mirip ular kan. Nah, cuman itu beda, Mas. Ikan gabus tapi mukanya nggak mirip-mirip ular. Ikan gabus tapi ada kumisnya kayak lele loh. Lele. Iya, itu Aneh ya? cuman 1, Mas. Yang lain kayak ikan mujair kayak gitu toh. Cuman nggak terlalu besar banget lah kayak gitu. Nah, itu tuh ikan itu apa namanya saya pelihara. Ya kan, saya pelihara, saya taruh di kolam. Ya kan, karena kan mungkin unik nih kayak Unik gitu ya. kan. Nah, setelah itu udah selang 2 hari saya terus Selani, terus saya ajak keponakan saya kecil itu dulu. Nah, keponakan saya itu waktu itu masih SD, Mas. Jadi dia udah sekolah kelas 1 SD kayak gitu kan. Nah, mancing di situ di atas pintu air itu, cuman waktu itu keponakan saya itu ya nggak tahu ya, waktu mancing katanya kan itu kan mancing kan posisinya duduknya kan masih sama. Jadi ini saya di sini, ini kali, di sana pohon randu, terus di sebelah kiri saya itu Selani, di tengah itu ponakan saya. Nah, ponakan saya itu bilang sama saya waktu pas mancing itu, kalau itu mancing sekitar kan dari jam 3 habis asar itu sampai jam 5, Mas. Nah, jam 5 kita pulang terus sampai rumah maghrib kayak gitu. Nah, itu pas jam 5-nya itu kan emang lagi strike enak-enak banget, Mas. Bener-bener wush, bagi para pemancing oke lah buat Rame gitu strike. ya. Iya, narik terus kayak gitu. Nah, jam 5 itu ponakan saya bilang, "Om, itu kok ada orang joget-joget." Mana? Dia Mana? Kan saya kira kan kayak apa waktu itu kan emang di situ kan apa namanya? Padi itu kan udah mulai meratak, Mas. Itu udah paling tinggal berapa minggu lagi panen kayak gitu kan. Saya kira kan itu kan orang-orang sawah kan dia nunjuknya kan. Mana mana. Nah, katanya itu di atas pohon gitu. Itu situasi emang agak mendung, jadi agak gelap. Terus jam 5 itu udah mendekati maghrib lah, jam 5 lebih. Dia bilang kayak gitu ponakan saya. Itu ada yang joget-joget, Om. Di mana, Mas? Itu di atas. Mana? Nggak ada. Itu, Om, joget-joget. Tapi dia matanya kenceng, Mas. Jadi kenceng itu kayak melotot gitu loh. Iya, iya. Nah, melotot kayak gitu. Nah, terus si Helen bilang, wis lah, Drik, udah, Drik. Kayaknya udah nggak enak ini. Kasihan ponakanmu, masih kecil. Pulang, pulang ya, pulang. Nah, setelah itu saya pulang. Nah, setelah pulang, udah. Terus malamnya, ponakan saya itu demam, Mas. Demam. Nah, terus habis demam udah demam tidur, dia bangun, dia teriak-teriak takut-takut. Nah, kalau ponakan saya kan tidurnya sama ibu saya, Simbae kayak gitu kan. Nah, di situ dia takut-takut bilang apa namanya bangun terus jerit-jerit takut kayak gitu kan. Nah, udah gitu bapak saya itu tenangin ya kayak baca-baca apa kayak ayat kursi kan kayak gitu kan. Soalnya kan baru pertama ini dia tidur bangun kok takut-takut kayak gitu kan. Terus bapak saya tanya,
Tadi dari mana? Hah? Tadi dari mana? Diajak kemana? Sore-sore mancing di mana? Sana Pak, di pintu air. Pintu air mana? Yang dekat pohon randu. Nah kebetulan kan dari rumah saya sama tempat spot mancing itu kurang lebih ya 2-3 kilometer ya kan jaraknya. Jadi bapak saya kan juga orang pemancing kan, sama juga, jadi Iya. tahu kayak gitu kan tempat itu. Terus bapak saya bilang, loh, aduh, jangan mancing di situ. Di situ emang tempatnya agak-agak aneh. Tapi enak Pak buat mancing, Iya. dapatnya besar-besar. Iya memang banyak ikannya, tapi di kali itu memang banyak ikannya, tapi juga banyak gangguannya gitu kan. Hmm. Cuman kan dia nggak bilang gangguan ini pocong atau segala macam, nggak bilang kayak gitu. Nah ini ponakanmu, dia dampaknya gitu kan. Nah terus udah panggilin ustadz, karena waktu bapak saya bilang kayak gitu, ini dampaknya gitu, langsung kayak apa ya, kayak dia itu kejang-kejang melotot gitu loh mas. Melotot. Iya jadi kejang-kejang kayak gini, Oh, kayak gitu. berarti kayak kena sarawan gitu ya? Iya kayak kena sawan, Hmm. sejenis kayak gitu. Nah, bapak saya kayak gitu kan, panggilin ustadz, gitu kan. Panggil lah ustadz. Terus ustadz datang, terus setelah datang ya pokoknya dinetralisir kali ya. Nah, setelah itu ustadznya bilang, ini jangan diajak mancing lagi ya, jangan diajak, nanti bisa-bisa keikut, gitu kan. Soalnya ini ketempelan gitu kan. Kalau biasanya kan orang Jawa ini ketempelan gitu Tempelan. kan. Nah, ketempelan. Nah, terus yang jawab itu bapak saya. Ketempelan di mana, Tat? Itu di pohon dekat kali ya gitu kan. Oh, berarti waktu mancing. Iya. Ya kan? Nah, udah dinilai udah sembuh. Ponakan saya udah normal kembali. Terus satu minggunya setelah itu saya mancing lagi sama teman saya Zainal, ya kan, mancing di situ. Terus memang mas, hawanya masih sama lembab, bahkan lebih lembab mas. Ketika saya sama Zainal di situ, Iya. nggak cuma saya yang ngerasain, tapi Zainal juga. Dia ngerasain, malah bahkan dia yang bilang pertama, ih, ini kayaknya apa ini kayaknya werit, werit itu angker gitu. Ker- Tambah angker, tambah lembab nih. Yuk, siapa tahu dapat ikan banyak dari penunggu-penunggu kayak gini. Iya. Nah, si Zenala itu kan orangnya apa ya? Dia itu kayak nggak percaya hal-hal kayak gitu. Terus dia itu kayak semuanya hal-hal kayak gitu kayak tahayul gitu Mas. Masa Halusinasi. kecil lah. Kayak gitu. Nah, terus saya jawab, "Ayo, siap. Mancing lah." Nah, di situ memang waktu itu saya mancing itu sampai malam Mas kebetulan. Karena bener-bener enak banget Mas buat mancing kayak gitu. Rame ya Dapat tuh ikan. rame ikan. Jadi ikan itu waktu itu tuh waktu saya main sama Jenal itu yang setelah ponakan saya suruh kejang-kejang itu Gitu. memang semakin kesini semakin enak Mas buat mancing. Jadi ikan besar kecil pada nyangkut semua. Oh. Bener-bener enak banget. Makanya saya datang habis asar, terus jam setengah 6 mau maghrib itu waktu kirok maghrib itu udah dapat satu ember, Oh. satu ember cat itu loh, cat kecil yang tanggung. Iya, iya. Nah, saya bilang nanti Landri masih enak nih. Udah malam susah buat mancing, pelampungnya nggak kelihatan. Dah, saya bawa ini buat khusus buat yang malam kalau di mainan Oh, anak hijau. nah Gitu. itu kan, Starlight. nah itu dia bener bawa, Oh, kita bawa. ambil dulu di jok, Iya. terus diambil. Waktu dia ngambil di jok mas, kan saya masih di situ Iya. kan, jadi antara kita naruh motor sama kalinya itu jarak sekitar ya 200 meter ada mas. Iya, iya. Nah, soalnya kan posisi motornya itu kan ada di warung yang memang biasa buat ngopi para Ngopi, petani ya gitu kan, buat singgah, buat ngopi, buat ya ngobrol sama petani kan, taruh situ kan motornya. Nah setelah dia
pergi, di situ kan saya sendiri. Itu kejadian itu udah habis maghrib, Mas. Saya nunggu di situ, kayak gitu kan. Nah, setelah di situ memang Mas, saya ngerasain sendiri. Saya benar-benar ngalami sendiri. Jadi saya duduk di tempat biasa, di sebelah kanan saya pohon randu itu ada apa namanya? Benar-benar kayak apa? Putih-putih langsung ke air. Putih-putih. Ya saya nggak tahu itu apa, cuman bener-bener bayangan putih, les langsung ke air. Putih-putih mustika atau putih-putih kuntilanak? Ya saya nggak cahaya kayak Oh, cahaya. cahaya. Heeh. Jadi cahaya tapi warnanya putih, putih agak kebiruan ya gitu Iya, loh. iya. Les langsung Mas. Masuk ke air? Iya, orang air di dari itu plung gitu, Iya. bunyi sampai plung gitu. Nah di situ kan saya, waduh, apa itu tadi? Nah nggak berapa lama sih Zainal datang. Nah saya cerita, sih ini, aduh, barusan saya lihat, ya nggak tahu apa. Pokoknya waktu kamu ambil Tarlet. apa? Waktu kamu ambil itu lampu di sana di motor, terus sebelum kamu ke sini ada putih-putih, warnanya ada putih, agak kebiruan, tiba-tiba jatuh cahaya dan di airnya itu sampai bunyi plung gitu, bukan sekelebatan itu, bukan. Iya. Loh, ah, tahayul, nggak percaya saya. Wah, apa sih, nggak usah nakut-nakutin, saya nggak takut kalau hal-hal kayak gitu. Iya. Nah, dia kan kayak gitu Mas. Nah setelah itu kita mancing. Nah terus si siapa namanya, Zainal itu bilang, waktu berarti itu udah jam, saya lihat HP itu jam 8-an. Nah jam 8-an itu dia bilang, Drik, kok punggungku kayak ada yang berat ya. Kayak ada yang berat. Loh, kenapa pusing? Bosen, Pok. Karena kan kalau mancing kita juga kan ada bosennya, Mas. Iya. Ya kan, meskipun enak-enak apa narik banyak juga kan ada bosennya. Bosen, saya pikirnya bosen. Bosen, Pok. Nggak tahu, ya bosen sih enggak. Malah enak ini. Malah saya pengen sampai malam lagi. Lah terus kenapa? Ya nggak tahu, kayak berat kayak gitu loh. Kayak apa ya? Kayak ada yang nindihin kayak gitu loh punggungnya. Udah terus saya kan apa namanya, kalau hal-hal kayak gitu, kalau apa umumnya kalau kita ada yang berat di sini di tempat-tempat yang angker kayak gitu kan berarti kan kita ada ya yang naikin goi itu Iya. gitu Mas. Nah, saya berpikir tuh ini anak jangan-jangan ada yang ganggu ini gitu kan. Terus saya bilang Bismillah, katanya percaya tayul kayak gitu, malu-malu kayak gitu gaib nggak ada katanya. Ya emang nggak ada sih, ya mungkin pegel sih. Soalnya dari tadi duduk sih banyaknya kita. Nah, setelah itu udah waktu jam 10. Nah, saya mau pulang sama dia. Saya mau pulang sama dia, saya bawa ember. Saya yang bawa ember, dia yang bawa pancingan 2 kan. Kita kan jalan turut kali di pinggiran kali. Nah, itu tuh dia itu tiba-tiba berhenti, Mas. Posisi kan dia jalan dulu, saya di belakangnya. Dia tiba-tiba berhenti kayak gini. Kayak kira, Iya. Nah, terus saya bilang, ada apa? Ono apa? Kok mandek? Kok berhenti? Jalan lanjut. Dia nggak jalan-jalan, Mas. Bener-bener nggak jalan-jalan. Mat diem itu. Iya, diem kayak matung gitu. Terus Patung. saya tanya juga, nggak jawab. Saya tanya kayak gitu. Jalan-jalan, jalan. Diem aja. Terus saya kan, apa, saya lihat kan, pikirannya kok, maksudnya dia itu kayak diem patung. Pokoknya bener-bener patung, Mas. Kayak gitu. Nah, terus saya, aduh, gawat nih. Di tengah, apa, di pinggir kali, Iya. di tengah sawah-sawah, di tempat kayak gini udah jam Malam. 10 kan, jam 10 malam. Mau minta tolong siapa? Kalau Iya. saya pergi juga nanti bahayanya dia kan. Iya. Nah, bener-bener matung, Mas. Cuma diem itu. Dia, Mas. Nggak bergerak sama sekali, saya ngomong pun dia matung. Bener-bener matung. Kayak gitu kan. Nah, setelah itu ya udah tak bacain ayat kursi kan. Ah, saya baca ayat kursi udah selesai.
Terus kata bapak saya kan kalau dibacanya kursi terus ditepuk aja pundaknya 3 kali gitu. Sambil baca bismillah waktu nepuknya. Ya udah saya baca di kursi terus saya tepuk kan. Saya tepuk bismillah tepuk 3 kali kan. Sadar. Nah dia malah tanya, loh kok baru sampai sini? Perasaan tadi udah sampai depan Iya, rumahmu gitu kan. Rumahmu gundulmu, saya kayak gitu kan. Matung, kamu itu dari tadi. iya. Saya panggil-panggil budek kali kamu. Orang di dekat sini budek atau gimana? Enggak bener. Saya kok rasanya udah sampai di depan rumahmu. Oh, Malah udah naruh pancingan di rumahmu. iya, iya. Tinggal saya pulang tok, tapi kan tadi perasaan saya kayak gitu terus ini kok masih di sini. Duh, yaudah ya pikiran saya nggak Ngaco nih. beres. Ini Iya, ini ini nggak beres, bener-bener iya. nggak beres ini. Nah, udah terus, udah pulang yuk, pulang pulang. Udah nggak apa-apa udah. Nah, dia itu sepanjang jalan itu dia kan nyetir dulu kan, jadi saya bonceng. Sepanjang jalan itu memang kayak melamun jalannya salah-salah. Iya. Ada pertigaan biasanya lurus dia ngiri, bener-bener salah-salah mas. Bener. Terus saya ganti, udah kamu yang bonceng. Terus saya yang nyetir. Nah, terus udah nyetir sampai rumah. Terus kan ada bapak saya di depan rumah kan. Nah, di situ kan bapak saya tanya, dari mana? Sampai malam mancing-mancing di mana? Tempat biasa, Pak. Sana di apa? Pintu air gitu kan. Kali. Oh, lah dibilang jangan ke sana kok malah ke sana gitu kan. Terus bapak saya bilang, "Lah itu kenapa?" Senal gitu kan. Kan bapak saya sama Senal kok udah akrab kan. Itu kenapa Senal? Ya kenapa, Pak? Lah itu loh, gitu kan. Apa sih, Pak? Iya. Enggak itu Senal kenapa kok diem-diem aja? Kok kayak ada apa sih itu kan. Nah, di situ saya lihat Senal juga nggak apa-apa, Mas. Ya memang diem. Jadi cuman dia diem mungkin efek dari tadi kan. Tadi kejadian tadi di pinggir kali waktu dia matungnya gitu kan. Nah, terus setelah udah saya bilang sama Senal, "Hei, kita pulang yuk." Ya gitu kan. Nah, pulanglah. Saya apa? Saya antar pulang yuk kayak gitu. Nah, saya antar dia pulang. Nah, sampai sana kan dia kan punya simbah ya, kakek ya. Nah, kakeknya itu kan dia orangnya orang kejawen, Mas. Tahu, Orang tahu orang ya. tawan. Kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan tahu. Nah, di situ waktu dia sampai situ, sih pulang dulu ya. Besok kabar-kabar aja kalau misalkan mau apa goreng ikannya, Iya. ya kan? Kan posisi ikannya belum digoreng sama sekali. Nah, terus simbahnya kan di depan toh, dia manggil saya, "Hei, Drik, jangan pulang dulu sini. Saya mau bilang." Saya samperin simbahnya Senal. Terus Senalnya didudukin, kayak gitu kan. Nah, ini Senal kok beda, kok beda. Tadi kenapa emang? Jujur, tuh kan. Tuh, ini saya tahu emang simbahnya Senal ini emang orangnya emang agak-agak ngerti. Kayak jenis ada indigo lah kayak gitu kan. Kalau zaman sekarang kan. Nah, saya jujur, ini Mbak, tadi Senal pas pulang matung, terus punggungnya katanya ada yang waktu mancing duduk, itu ada yang kayak berat punggungnya gitu kan. Nah, di situ setelah itu sama simbahnya itu diraba-raba punggungnya Senal. Nah, barang diraba-raba kemasukan, Mas. Kerasukan. Iya, kerasukan itu. Hmm? Dia pinter, maksudnya dilus-lus kayak gini kerasukan. Jadi dia itu kayak berontak kayak mau Iya, kemana-kemana iya. gitu loh. Cuman kan waktu itu kan di situ kan cuman saya bertiga kan. Dia kerasukan, terus kayak mau kemana-kemana kayak apa ya mau terbang, pokoknya kayak gini terus. Nah, saya pegangin Mas, terus saya pegangin. Terus kan bapaknya di dalam, ibunya, terus ada itu apa sama adiknya cowok sama mbak kakak perempuannya cewek pada keluar semua. Oh nopo, ada apa ini? Ramai ya. Ada apa? Wah, lihat dia kesurupan kan pada megangin semua lah. Iya.
ya kan, terus mbak pokoknya kenceng apa, saya kan manggil bapaknya Sheila kan Pak D cekeli sing kenceng, pegangin yang keras, yang erat itu kan. Terus si mbahnya itu kan biasa kan, dia kayak netralisir lah jenis Netralisir. itu kan. Nah, terus habis itu dia bener-bener kayak orang ngamuk, Mas. Nah, ngamuk kayak gitu kan bener-bener beda banget, orang kerasukan banget dia. Matanya aja agak, pokoknya matanya melotot terus merah. Oh, Jadi bukan dia lagi, kayak gitu beda ya. loh. Beda lagi. Nah, setelah itu udah simbahnya itu nggak bisa nanganin. Akhirnya panggil Ustadz, ya kan. Ustadz datang terus dinetralisir lagi, sama nggak mempan gitu. Masih tetap. Jadi setiap dinetralisir tenang, masuk lagi orang lain, nggak tahu makhluk lain, masuk lagi makhluk lain, tenang, masuk lagi makhluk lain, kayak gitu Mas. Berarti sampai tiga 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 makhluk ya. iya, tiga makhluk Mas. Nah di situ udah kalah-kalah, ambil air segelas terus dikasih garam, kalah-kalah gitu. Nah udah diminumin sama Senal itu, sadar Mas, udah normal, udah sadar, benar-benar sadar. Nah di situ ustadznya bilang, didomongin, dibilangin jangan mancing di sana. Itu emang tempatnya anu itu. Terus tempatnya bener-bener lembab, angker, bener-bener luar biasa, ilmu apa? Gerbang apa kayak gaib-gaibnya itu. Nah, sampai di situ di itu apa? Channelnya cuman bilang, ya biasa sih Mas, seperti yang saya bilang tadi, dia tuh nggak percaya hal-hal kayak gitu Mas. Dia malah dibilangin kayak gitu sama Ustadz, dia jawabin, ah masa sih ada kayak gitu. Malah nantang gitu ya. Iya, padahal dia tuh udah ngalamin kan kesurupan itu, malah nantang. Ucapannya itu saya gitu nantang banget kan kayak gitu. Nah, Iya. Ustadznya bilang, aduh, kami itu kok nggak percayaan. Orang hidup di dunia itu ya ada makhluk kayak gitu, ada orang, ada manusia, ada ibaratnya kayak hewan-hewan apa juga ada orang di dunia ini kok. Nggak mungkin nggak ada makhluk-makhluk kayak gitu, gitu kan. Boleh nggak percaya tapi jangan segitunya, gitu kan. Nah, terus sudah Sinel masuk, terus sudah selesai kan itu kan. Nah, selang 3 hari Sinel datang ke rumah saya kan. Jadi apa namanya, dia datang itu, yuk mancing lagi, ya gitu kan. Iya. Di mana? Punya spot baru. Saya kira kan dia udah nggak mau ke sana kan. Punya spot baru, saya tanya. Ah, spot baru apa? Spot langganan lah. Di mana? Sana, di pintu air. Duh, saya bilang, ah berat sih. Percuma di sana, nanti kamu masukkan lagi. Nah, udah di situ dia bilang, ah nggak apa-apa lah, nggak kemasukan. Kemarin nggak tahu siapa yang udah, jangan pikirin itu, kita mancing aja. Karena memang si apa channel itu hobinya emang banget Mas, Iya. banget banget mancing, sampai rela ninggalin kerjaannya demi mancing Mas. Memang over banget dia kalau Iya. mancing, bener-bener hobi. Nah setelah itu saya nurut aja lah, Iya. datanglah ke tempat itu tadi. Duduknya agak beda Mas, jadi yang tadinya sebelah di dekat pohon randu itu saya, terus Senal, terus waktu sore itu dia lagi situ lagi mengajak saya itu, dia itu di dekat pohon randu terus saya. Nah di situ Senal itu dari awal perjalanan itu saya bilang sih, bener ini mau ke sana, soalnya udah kejadian loh kamu loh, saya udah lihat sendiri pakai mata kepala ini, pokoknya bener-bener sumpah kamu beda banget, Iya. kesurupan banget kayak gitu. Nah terus udah nggak apa-apa, santai aja Ndrik, nggak usah takut lah, orang kayak gitu buat apa sih takut, tebang aja pokoknya kalau ngomong Tebak. kayak gitu, tebang aja pokoknya Iya. kayak gitu kan. Ah kamu sembrono ya kayak gitu kan. Nah setelah sampai situ, wah udah duduk kayak gitu kan, dia di dekat pohon itu, bener Mas, muncul Muncul. muncul padahal sore-sore itu berarti, ya nggak sore banget sih, cuman emang agak gelap.
sekitar ya mau maghriban Mama itu. kata, Kan saya kalau sama Zainal mancing pasti setiap habis asar. Nah, mancing, 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 kita strike, narik, dapat banyak mas, memang kayak biasanya gitu kan. Nah, setelah itu udah mau maghrib, jalannya bilang, ah nantilah kayak waktu itu aja gitu kan. Cuman kan di situ dia bilang kayak gitu, saya langsung nolak kan. Enggak, udah aja. Kamu waktu itu sampai malam juga matung kayak gitu kan. Apa sih? Kenapa kamu? Udah, gak usah takut sih. Orang waktu itu kan cuma kebetulan kali gitu kan. Udah maunya mancing aja gitu kan. Nah, waktu dia bilang mancing aja udah gitu kan. Enggak itu. Nah, waktu saya bilang enggak, dia itu kayak kemasukan lagi, Mas. di situ Di situ nyebur kali. berkali. Dia kemasukan enggak nyebur kali. Saya di situ bingung banget, Mas. Loh, kok bisa kemasukan ya gitu loh. Kemasukan aduh. Aduh, saya bingung. Nah, waktu di situ itu kan jadi waktu dia bilang kayak gitu terus dia kesurupan itu situasi habis maghrib menjelang isya. Kebetulan ada orang yang kalau di sini ngobor, Ngobrol, nyari kodok kode. gitu loh. Nah, ada celora-celora lampu kan. Nah, saya langsung ke sana ke orang itu. Tapi saya sambil mantau jalannya di mana, di mana, di mana kayak gitu kan. Nah, sebelum saya nyamperin itu kan dia kan jegur, saya juga ikut nyebur. Ya kebetulan itu nggak dalam mas. Dia Ya paling satu ya sedengkul lah datang ke kalinya kan. Karena waktu itu memang kondisi kali juga lagi emang stabil kan. Nah, jadi sebelum saya nyamperin orang ngobor itu yang nyari kodok, kan itu kan udah disiapin itu kan kayak lampu itu scarlet itu loh. Heeh. Nah, itu sekarang itu saya iketin di Oh, jalani kayak gitu loh. Jadi saya mikirnya saya iketin di sini, saya nyegur juga nyegur, saya iketin di jalani scarletnya. Jadi kalau dia kemana kan kelihatan. ya. Karena kan udah mulai gelap, Mas. Nah, setelah itu udah saya naik, saya nyamperin itu. Nah, kebenaran nggak jauh. Sekitar ya ada 70 meteran Iya. kayaknya, 50 meteran lah. Nah, saya, Pak, itu kan dua orang kan, bapak-bapak semua. Pak, tolong Pak, ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan di sana. Di mana? Pintu air. Terus ke sana langsung. Nggak ada jalaninya, Mas. Hilang. Ya nggak tahu, pokoknya itu. Tapi itu kan di situ kan ada bekas lumpur kan, lumpur baru kan. Nah, saya ikutin ya gitu kan. Nah, saya lihat sekarangnya itu. Lah itu Pak, ijo-ijo Pak. Kayak gitu kan, ijo-ijo itu Pak. Saya langsung ke sana nyari. Jalannya di tengah sawah, Mas. Di tengah sawah di tanaman orang, padi di tengah sawah di situ lagi nguap-nguap nggak tahu kayak kayak apa ya, kayak orang itu kesurupannya kayak orang anu apa kayak gitu. Ya. Maksudnya kayak babi gitu loh, Mas. Kayak itu kayak jenis celeng babi kayak gitu loh. Nguap-nguap di situ, Mas. Oh, Nah, saya di situ lompat langsung saya nangkep badannya, saya pinggangnya saya kayak gini kan. Saya tangkap dari belakang, terus bapak-bapak itu juga ikut. Nah, nangkep di situ si bapak-bapaknya saya suruh, Pak, minta tolong, panggilin sama orang lah, atau siapalah yang deket lah, buat nangani dulu ini, gitu kan. Nah, bapak itu satunya pergi, terus yang satunya ikut saya buat nangkep itu. Ya saya sama bapak itu ya udah pokoknya apa aja, ayat kursi, apa ahli kelas semuanya saya baca-bacain, nggak mas. mempan. Enggak sama sekali. Dia masih utuh gitu kayak mau kemana kayak gitu kan, tapi tujuannya satu mas, ke pohon randu itu, Oh, arahnya itu dia nggak mau ke pohon randu itu. Nah setelah itu udah ya bapak yang saya suruh panggil orang itu dia datang ya sama simbahnya jalan, kebetulan ternyata itu saya kenal oh, kenal gitu. sama simbahnya datang ke situ langsung, nggak tahu pokoknya simbahnya itu bawa kayak apa ya namanya ya, kayak bambu ya sejenis bambu seperti ini Ya, tapi warnanya kuning banget mengkilat kayak gitu, panjangnya sekitar 30 cm, ada daunnya dua dua daunnya kering. ya. Nah di situ bambunya itu tempelin di jidatnya.
Nah, itu udah mending Mas, tapi nggak sembuh. Tapi mending nggak kemana-mana, udah tenang, tenang, tenang kayak gitu kan. Nah, itu kan di lumpur Mas, lumpur sawah endut kan. Nah, situ kan udah kubangan kotor semua Kotor ya. badan kan. Lumpur semua Semuanya bajunya. kan. Iya, jadi itu kan padi kan udah mau ya kayak panen itu Mas. Tinggal beberapa minggu kayak gitu kan. Di situ udah kubangan bener-bener kubangan orang-orang bajak semua di situ. Nah, setelah ditempelin udah tenang, tenang, tenang udah. Nah, terus di nggak tahu pokoknya simbahnya Sheila ini baca apalah kayak gitu. Nah, setelah itu udah sembuh. Sheila ini masih linglung, terus disuruh duduk di apa galang kayaknya di pinggiran sawah Jalan itu. Nah, jalan jalan setapak itu. setapak gitu. Nah, duduk di situ, Mas. Duduk di situ ya. Di situ ada orang yang bapak-bapak itu yang saya panggil itu ya nemenin di situ, Mas. Bener-bener di situ. Nah, terus dinetralisir kali ya sama simbahnya kayak gitu kan. Terus saya dimarahin sama simbahnya. Gimana sih? Dibilangin jangan ke sana, mancing di sana. Masih aja ngotot. Saya bilang padanya dong. Gini, Mbah. Shelani itu memang ngotot mau ke sana lagi. Karena emang dia orang tua yang beritahu ya saya cuma manut-manut tok. Jelasin ya ini itu doang kan. Setelah itu udah Shelani dibonceng bertiga kan. Shelani di tengah terus saya nyetir. Duh, pancingan itu masih di sana, Mas. Tinggal. Iya, saya tinggal. Semuanya yang berikan sebenarnya masih di sana semua. Nah, setelah itu udah Shelani di situ. Saya yang mandiin, saya yang gantiin baju semuanya sampai dalam semuanya pokoknya. Terus tidur situ. Bapaknya kan waktu pertama saya ngantar situ kan berarti kan simbahnya di belakang, Shelani di tengah, saya kan di depan. Waktu pertama datang apa namanya bapaknya kan keluar. Kenapa mana anakku? Kenapa lagi anakku ini? Gitu kan. Terus saya bilang, nanti Pak De, ceritanya nanti. Ini dimandiin aja dulu. Gitu kan. Terus dimandiin, udah selesai. Saya ganti baju semua. Dia suruh tidur, mau tidur. Di apa? HP-nya, ada HP-nya mbaknya itu buat nyetel ki, apa? Kiroati gitu Ya, Mas. ya. Taruh sebelahnya. Buat di YouTube udah panteng kayak gitu kan. Nah, ditungguin sama si mbaknya, terus saya ke depan sama bapaknya. Saya bilang kepadanya, gini Pak Padi, yo tadi sih emang sebenarnya saya nggak mau, tapi Selani maksa. Terus sempat di jalan dia itu bilang ngeyel Padi, seakan-akan nantang. Waktu di jalan saya bilang, serius mau ke sana, nanti ada apa-apa lagi kamu kayak kemarin-kemarin gitu kan. Terus Selani bilang, udah nggak apa-apa santai aja, apa tebang aja pohonnya. Nah dia bilang kayak gitu Pak De. Terus bapaknya itu gede-gede Mas. Iya. Dia nggak nyebutnya cuma gede-gede. Ngaco ya. Aduh, nggak ada takutnya emang Iya, itu anak. Gitu. Nah terus setelah itu udah besoknya saya mancing tapi nggak di situ Mas. Saya sendiri mancing. Di sekitaran ya agak jauh dari situ tapi masih di kali itu. Sekitar jarak 200 meteran. Ya ada 100 meter, 150 meteran lah pokoknya. Dari pintu itu sama pohon itu kan. Nah, di situ udah saya mancing di situ habis asar sendiri, terus saya pulang. Udah kan jam 5 saya pulang. Zong Mas, memang nggak dapat apa-apa gitu. Bener-bener nggak narik sama sekali. Dari habis asar cepet jam 3 sampai jam 5 itu 2 jam nggak narik sama sekali. Ikannya nggak makan waktu. Nggak makan sama sekali. Nah, terus saya pulang lah. Nah, di situ apa namanya kan ada ponakan saya kan. Dia kan lagi tidur kan. Nah, ponakan saya lagi tidur. Terus saya mandi situ, udah. Nah, jam berapa itu ya? Jam 1-an kayaknya, 1 malam. Di malam itu ponakan saya kayak gitu, Mas. Jadi kayak apa ya? Ya sama kayak kejadian waktu pertama itu. Kejang-kejang melotot kayak gitu, terus dia bilang takut, takut, takut kayak gitu. Mm-mm. Ya kan? Terus langsung panggilin Ustadz yang dulu pernah nyembuhin dia kan. Dipanggil itu. Nah, Ustadz udah sembuh, Ustadznya bilang saya.
Adah, Drik. Ya. Iki setan kono meneh melu. Dia situ setan sana lagi ikut. Oh. Dibilangin itu tuh tempat angker. Janganlah sana-sana. Nggak ada orang yang berani lewat situ cuman buat mancing di situ. Nggak ada. Ikannya itu setan-setan semua. Oh. Nah, ikan yang dulu saya bawa sama Selani waktu Selani matung itu, Mas, itu kan masih tak apa namanya? Masih tak pelihara, Mas. Belum saya apa-apain ikan sebanyak itu. Tapi taruh kolam terus saya nemu ikan yang ada kumisnya itu masih saya pelihara. Nah, simbolnya dari situ. Itu ikan bukan ikan biasa, Mas. Jelmaan berarti ya. Mungkin dia bilang sih nggak jelmaan, cuman dia ustadznya itu bilang apa? Lah iwake sing ikannya yang waktu itu kamu dapat di mana? Pelihara. Oh ya pantes. Setannya kesini terus nyariin ikan itu. Dia bilang kayak gitu. Enggak lah dibuang atau gimana? Ya enggak lah, Tat. Orang itu memang niatnya mau dipelihara, tapi yang banyak satu ember itu nunggu Selani saya. Mau tak goreng, makan Ya. bareng orang dapatnya sama dia kan. Nah, setelah itu udah balikin aja semuanya, Mas. Mas Hendrik, balikin aja semuanya. Janganlah, jangan sampai pelihara-pelihara kayak gitu kalau udah kondisi kayak gini. Dia bilang, ustadznya bilang kayak gitu. Jetat, tapi besok pagi tak balikin ke sana. Nggak bisa kalau pagi. Kalau bisa waktu kamu dapatnya jam berapa? Wow. Kan malam, Mas. Sesuai ya, sesuai jam. Iya, itu kan berarti yang ikan gabus ada kumisnya itu kan saya dapat itu berarti waktu jam setengah enaman itu kan, waktu Mau saya maghrib. pulang. Heeh. Mau maghrib itu kira itu. Nah, yang dapat satu ember itu kan waktu sama Shelani dari jam 10-an itu kan. Waktu Shelani pulang matung Ya. itu kan. Mm-mm. Nah, itu saya harus balikin jam-jam itu. Nah, saya aduh gimana ya? Aduh. Udah saya minta tolong apa sama teman saya satunya kan. Yuk temenin yuk sana. Saya balikin semua Mak, di jam-jam Sesuai itu jam. juga. Iya. Nah, terus kan saya ada teman juga itu kan. Hah? Teman saya itu kan emang agak orangnya emang agak-agak orang yang berbau klinik kayak gitu loh Mas. Cuman dia nggak bener-bener klinik kayak gitu. Ya. Nah, dia bilang, saya cerita kan, sebelumnya saya cerita, ini nih akibatnya saya mancing sama Shelani, tapi Shelani yaitu sampai kerasukan berulang kali. Saya cerita semua waktu di situ itu. Tuh, di sana tuh kubangan itu bekas kubangan itu yang padi-padi itu. Itu jalan kesurupan di situ sampai pegang berapa orang sih banyak datang terus dinetralisir semuanya. Bukan Shelani ya. Teman saya kan dengerin kayak gitu kan. Nah, setelah itu udah pulang. Besoknya, waktu saya, pokoknya waktu besoknya kan saya nggak mancing mas. Habis jam setengah 1 siang habis zuhur itu. Teman saya yang saya ceritain itu, ya itu namanya apa Hakim kan, namanya Hakim. Kalau biasa dipanggil Hakim, kan. Nah, Hakim itu datang ke tempat saya. Dia ngobrol-ngobrol sama saya, ngobrol biasa. Terus dia nyeletuk, pusing, Drik. Nyari nomor aja ini. Ya. Lah, nomor apa? Togel lah, Hongkong. Ya, biasanya kan memang dia itu pemain togel, Mas. Memang pemain togel. Nah, Hongkong lah, apa nomor Hongkong lah togel. Ya udah sih, biasa ngeramal kan. Ya iya sih, tapi dengar-dengar kalau kita minta juga dikasih. Memang tahu caranya. Ya, pernah sih saya kayak gitu, tapi kan dulu, Drik. Tapi masih ingat lah cara-caranya semuanya. Enggak lah, di mana emang tempatnya? Ya kalau itu sih di itu aja yang pohon randu gitu. Yang di pintu air itu pohon randu. Yang kamu ceritain sinyal kenapa-napa ini itu. Karena kan kalau
apa saya tahu itu kan kamu cerita itu kan berarti angker banget tuh sampai berulang kali sampai ponakanmu juga kena gitu kan. Ya iya sih, cuman gimana ya? Ya gimana ya, Pak? Gimana ya Im? Ya gimana ya Kim? Udah ayolah, udah pokoknya saya yang ngurus semua gitu kan. Ya udah ya bilang ya udah lah gitu. Nah, yuk ke pasar. Di pasar itu belanja sajen, Mas. Jadi sajennya itu dia itu beli nampan baru. Nampan kotak itu tahu segi Ya, panjang. Terus beli gelas plastik baru ada 6. Terus beli dupa kawi, terus arang briket, terus beli kopi, kopi pahit, kopi pahit, terus ya pokoknya banyak lah kayak gitu kan. Terus ada kemenyan juga, terus ada kendi yang buat naburin menyan itu kayak mangkok itu, buat naburin menyan itu. Nah, itu juga dibeli, terus bunga segala macam, bunganya itu ada melati itu jurupa kayaknya itu, Mas. Nah, itu pas kondisi itu mau ritual itu pas malam Jumat Kliwon, Mas. Enggak malam Jumat Kliwon, itu pas malam Rabu. Jadi mau Jumat Kliwon, ya, kayak gitu. Pas aku malam paham. malam Rabu, nah itu. Nah, malam Rabu udah siap semua. Nah, terus saya tanya, ini emang harus beli semua baru kan nampan ada di rumah. Enggak, kalau minta kayak gitu harus baru semua, Andri. Jadi ibaratnya nggak bisa bekas-bekas. Oke lah, ya kan? Pas malam Rabunya datanglah ke pohon randu itu, Mas. Bawa itu ya selama itu nenteng plastik resek nampan kayak gitu ya diliatin orang, Mas. Ya, Orang itu kalau waktu kalinya itu kan lewatin desa, ya, berarti banyak pemukiman lihat ya. warga, banyak yang liatin Ya, lah. Kayak gitu kan saya sama hakim naik itu kan sama hakim itu naik itu kan wah naik motor kan oh pada lihat tuh ya nenteng kayak gitu sih pada nampan ada itu kan liatin semua sampailah situ di pohon randu itu kan jadi di bawahnya pohon randu itu kan ada kayak apa namanya bekas bekas kayak damen padi gitu loh Mas. ya, aman. Nah, nah di situ Mas lokasinya kan pas di bawahnya itu. Nah, Hendri, kamu nyiapin ini aja terus bakar menyanyi aja biar aku yang nganu ritual. Jadi persiapannya itu emang dia itu emang udah kayak udah sering kayak gitu loh Mas. Kayak udah sering banget minta-minta kayak gitu. Nah, setelah itu udah apa namanya? Kan itu kan ada pentol korek, terus gulungan kertas, kertasnya itu kosong Mas. Nah, nanti katanya kalau dikasih waktu kertas di pentol koreknya dibuka ada nomornya Mas. Kayak gitu. Jadi Ya, tulisannya ada tinta tapi kayak darah tapi merah. Katanya kayak gitu kan. Ritual lah di situ Mas. Nah, saya disuruh kamu mundur. Yo 10 meter 15 meter lah Drik gitu kan. Buat jagain siapa tahu saya kenapa-napa kayak gitu kan. Wah, saya di situ langsung mundur. Nah, saya nggak mau ikut-ikutan sih. ya, Ya kan. Nah, terus sebelum saya mundur saya bilang, ini ada tumbalnya enggak? Ini jenis apa sih? Pesugihan atau apa sih? ya, Apa gimana? Ada tumbalnya enggak? Ada makan orang enggak? Enggak, tenang aja itu kan. Nah, setelah itu udah saya langsung mundur. Dia nggak tahu saya cuman bakar menyanyi aja pas di situ kan. Terus saya mundur, saya di situ cuman liatin Mas. Liatin dia wis komat kami terus ngiteri pohon randu kayak gitu. Wah, pokoknya udah bener-bener kayak mbah. ya, ya. Itu dia punya ramalan khusus mungkin ya. Rapalan mungkin, Ya, mungkin jadi rapalan khusus kayaknya dia. ya, Nah, dia ngiterin ini itu bawa menyanyi kayak gitu, terus bunganya ditaburi di sini. Aduh. Nah, di situ udah 1 jam ya Mas. Sekitar 1 jam dia balik ke saya, ke tempat saya. Nah, ke tempat saya udah dan deh tinggal. Itu kan ritual berarti jam 11 Mas. Jam 11. Nah, nanti tinggal aja. Nanti jam 3 malam sebelum subuh pokoknya kita harus ke sini. Kita ambil itu kertas yang ada pentol korekannya. Oke.
Nah, setelah udah jam 3 ke situ, ya kan. Nah, di situ udah ambil, memang ada nomornya, Mas. Ada nomornya? Ada, tapi dua Jelas, kertas tok. Jelas banget. Tapi itu memang kayak bau amis, Mas. bau amis. Iya, di kertasnya. Padahal kan orang itu yang gulung saya. Ya, yang gulung saya memang real itu kosong. Bener-bener kosong, Mas itu. Terus ada nomornya pakai apa Ya, nulisnya? saya nggak tahu. Orang itu selama kita pulang dari situ itu, si hakim itu sama saya di rumah saya terus. Sambil nunggu jam 3. Iya, iya, iya. Di situ main game, rokok, Iya. ngopi, ngobrol, udah. Jadi, saya kalau waktu saya buka itu memang ada, saya pikiran, aduh, kok bener ada nomornya. Bang, ini amis. Kertasnya Bener-bener tuh. amis, ya. Bener-bener amis. Tapi nomornya itu nggak jelas sih, cuman bentuk angka. Jadi kayak nomor darah tetes tapi di kayak gini pakai tangan kayak gitu loh. Oh, Kayak gitu, Mas. Dua kertas itu dulu. Nah, setelah itu setelah diambil semua itu terus dipasang langsung sama apa hakim kan. Besoknya nggak keluar, Mas. Nomornya nggak keluar. Bener-bener zong itu. Tapi yang saya heran itu ada, Mas, tulisannya. Padahal selama saya yang gulung semuanya itu total itu kertas sama penol ada 9, Mas. Ada 9. Nah, itu tuh udah bener-bener tak itu kok, Mas. Bener-bener udah nggak ada kosong, nggak ada tulisan sama iya, sekali. Jadi itu pakai kertasnya itu kertas HVS iya, dulu. iya. Ya, kertas fotokopian itu. Masih kosong belum saya ngelipat itu. Nah, udah setelah itu dipasangin hakim nggak tembus dong. Nah, selang terus besoknya lagi waktu malam Jumat itu kan. Kalau itu kan malam Rabu kan. Pon kan. Terus itu malam Jumatnya, malam Jumat Kliwon. Nah, dia itu sama lagi ritual. Dia ngajak saya ke pasar. Beli lagi yang baru, Mas. Jadi dulu itu beli itu habis 150 kayaknya ada. Buat Dulu. ritualnya tuh. Iya, 150. Terus di situ udah itu kan beli waktu sore, bukan siang, waktu sore. Jadi sore jam 4-an itu ke pasar itu beli ini itu segala macem kan. Karena memang itu udah Jumat Kliwon. Jadi kan pedagang hal yang buat nyekar kayak gitu kan banyak, Mas. Langsung dapat kan. Nah, itu udah situ malamnya jam itu bukan jam 11 lagi, Mas. Jam 12. Pas. Pokoknya hakim itu bilang, pokoknya jam 12 kita udah di sana. Kita OTW jam 12 kurang seperempat, kurang 15 menit. Udah ke sana. Jam 12 sampai sana, udah. Terus habis itu udah ritual, sama ritualnya. Nah, waktu saya bakar menyan, dia kan di sebelah saya sini, Mas. Di kanan saya. Di kanan saya bakar menyan itu. Gua jeluk. Dia apa kayak ada yang nendang dari depan. Ada yang nendang. Iya, bener-bener bunyi buk kayak gitu, Mas. Iya, iya. Jadi kalau kita nendang kayak gitu, Iya. buk kayak gitu bunyi. Dari depan tapi yang bluk langsung 2 meter ada mental dia. Hmm. Bluk kayak gitu kan. Di belakangnya itu kan sawah baru panen, Iya. ya kan. Jadi masih ada lumpur tapi dikit-dikit kan. Jebluk kayak gitu masih. Lalu lumpurnya lembek. Bluk langsung bubel kayak gitu. Di situ saya kaget tapi mau ketawa, Mas. Saya itu kaget mau ketawa. Ya itu, kenapa? Kenapa? Kenapa kamu? Dia langsung berdiri, kurang ajar. Saya ditendang kayak gitu. Jadi kayak hal-hal itu kayak biasa, Mas. Bagi dia itu kayak biasa. Biasa ya. Iya. Nah, setelah itu udah dia maju lagi ke ritual lagi. Kenapa kamu tadi? Udah ritual dulu. Dia baca ini itu. Biasanya yang biasanya nyuruh saya mundur, ini enggak. Dia enggak ngomong kayak gitu. Otomatis saya nemenin dong di situ kan. Terus sambil bakar menyan terus dia berdiri ngaburin bunga. Ritualnya sama kayak itu. Terus ada
kertasnya juga. Pokoknya ritualnya sama plek sama yang pertama. Udah kayak gitu, terus saya pulang sama dia. Udah yuk tinggal. Biasa nanti jam 3:30, 4 sebelum subuh kita ambil. Nah, setelah saya pulang, itu di waktu TW di motor, duduk di motor, dia kan yang bonceng, yang di depan, saya yang bonceng. Ah, terus motor itu nggak jalan, Mas. Gak jalan. Bener kayak ada yang gondelin, Oh, kayak ada yang narik. berat itu. Berat. Itu dulu itu motor itu waktu itu Astra Grand, Ya, Honda itu. ya. Nah, itu udah digas, gas, gas, tapi nggak jalan loh. Itu naruhnya kan di warung itu kan, yang dari awal saya mancing sama channel itu kan di warung itu. Waktu udah nyalain motor, disela kan, udah jalan saya naik, nggak bisa jalan. Padahal dia udah ngegas, udah gigi, jadi oper-oper juga nggak jalan, kayak gitu kan. Cuman memang di situ kan saya yang di belakang. Saya ngerasa itu kok, aduh. Jadi kan itu kan saya kan duduk agak di behel, Mas. Jadi di behel itu kayak saya itu di pantat saya itu ya maaf ya, kayak di bawah saya itu Kerasa. ada kerasa orang tangan orang grenjel sini loh, ya. kayak ada yang narik kayak gini Ya. kan kerasa kan. Nah, itu bener-bener saya aduh. Dia selama gas itu saya ngerasa ini kok kayak ada yang narik tangan siapa ini. Ya. Bener-bener kerasa banget saya. Yang narik. Hei, Kim, matiin dulu. Aduh, ini yang di belakang saya siapa, Kim? Dia lihat nggak ada. Tapi ngerasa kayak ada tangan itu. Tapi ngerasa. Ya waktu dia ngeliat, saya udah nggak ngerasa. Begitu dia nyalain motor lagi, ngerasa. Saya ngerasa. Jadi bener-bener kayak digondeli banget, Ya. Mas. Dipegangi behelnya motor itu. Ya, ya. Nah, terus setelah itu udah, saya bilang, Kim, Kim, mending nyalain rokok lah. Sebat dulu, sebat. Gitu kan. Terus saya bilang nggak dalam hati apa. Saya bilang, sambil ngerokok itu, dah, kalau jangan ganggu lah, saya mau pulang. Kalau saya berbuat macem-macem, ya diingetin, tapi jangan diganggu. Saya sambil ngerokok, Hakim juga sambil ngerokok. Dia ya, Hakim cuma, iya jangan ganggu, kayak gitu toh. Nah, setelah itu udah, sampai rokok habis itu, kita jalan bisa, Mas. Normal kembali. Benar-benar normal kembali. Terus di sepanjang jalan, saya itu tanya sama, bro, kowe iki mau duduk apa? Kamu itu di apa? Kenapa mental lah? Kenapa mental belakang? Gak tahu, Drip. Kayak ada yang nendang dari Iya. depan. Keras banget. Sakit saya sama kerasa sakit banget. Lah tapi siapa yang nendang? Ya nggak tahu, Drip. Bener-bener nggak tahu. Orang saya aja kaget langsung ditendang kayak gitu kan refleks rasanya. Ya soalnya mentalnya kok jauh banget ke belakang. Sampai 2 meter. Iya, makanya saya juga bingung. Nah, udah di situ di rumah saya ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil nunggu jam 3-an kan. Setelah jam 3-an, saya ngambil itu yang nganu ritual itu kan. Nah, setelah udah dikasih, Mas, 2 angka lagi. Mm-mm. Angkanya masih sama kayak kemarin. Emangnya Sama. berapa sih, Mas? Kalau dulu itu 72. 72. Soalnya kan itu kan 72, pokoknya 2 angka itu 72 ya terserah mau dibalik 27 atau 72. Pokoknya itu angka-angka itu yang keluar kayak gitu kan. Nah, setelah itu udah 72 dipasang lagi, song lagi, Mas. Song lagi. Tapi aku itu nggak berhenti, ya kan? Nah, terus itu kan jadi malam Jumat kan, itu kan masangnya kan berarti malam Sabtu, ya kan? Karena kalau Hongkong itu kan jam 11 kalau nggak salah. Nah, setelah itu udah malam, berarti Senin malam, malam Selasanya ritual lagi dia, ya kan? Nah, ritual lagi di situ. Nah, di situ katanya saya suruh rapalan ini itu kayak gitu. Saya juga gitu kan, harus Amalan. rapalan. Amalan apa? Saya agak lupa sih, Mas ya. Ya. Cuman ada itu maksudnya kayak Jawa-Jawa itu ada Jawa. niat ingsun segala macam Ya. terus
Bapa Adam Bumi Allah kayak gitu, pokoknya ada tanah mriki, terus nepuk apa nanti disuruh kalau udah baca itu nepuk Yang tanahnya pertama. itu 3 kali kayak gitu. Ya, itu kan berarti suruh baca itu kan. Itu kan biasa rencana ritualnya nanti kan jam 1 karena udah sampai 2 kali kan lebih 1 jam kayak gitu Mas. Kan pertama jam 11, terus kedua jam Ya. 12, terus yang ini ketiga itu jam 1 kan. Dia udah jam 1, terus jam 12-nya saya suruh hafalan kayak gitu. Nah, setelah itu saya itu ke rapalan posisi ya hakim itu nggak di situ Mas. Hakim itu nggak di situ. Jadi dia di rumah. Saya cuma dikirimi apa di hakim itu ke saya terus ngasih kertas ini dibaca kayak gitu kan. Nah, nanti di sana nanti numpuk 3 kali. Ini ada penjelasannya semua kayak gitu kan. Nah, dia langsung pulang. Nah, setelah itu kan ngasih ke saya kan waktu jam 8 lebih sisa. Terus jam 12 saya di WA itu tidak dirapalin. Biar hafal, jadi nanti jangan pakai lihat itu kertas gitu. Ya udah saya manut dong. Jam 12 saya rapalin kayak gitu, saya rapalin di depan rumah, Mas. Ibu bapak saya, keluarga saya itu pada tidur di dalam. Yang masih bangun bapak saya itu lagi nonton TV, ya kan? Ya, di situ saya rapalin di depan. Tiba-tiba itu kayak keras, kayak ada apa? Jadi di atas sebelah sini tuh hidup kayak gitu, Mas. Ngerasa mas. Ngerasa kadang Energi gitu. iya, saya habis baca itu 11 kali. Rapalan itu kan 11 kali saya. Lip begitu. Wah, saya nggak bener-bener nggak lihat apa-apa maksudnya. Terus saya gerakin ini apa-apa juga nggak bisa. Jadi Penglihatannya warna apa mas? Hitam apa? ya nggak tahu saya soalnya dari sini sih atas lip begitu. Langsung situ saya jadi saya tuh kayak saya di sini misalkan ya, saya lihat Mas, tapi saya nggak bisa lihat, nggak bisa gerakin tangan saya kayak gini, Iya kayak iya gini. iya. Jadi saya nolak itu susah. Saya lihat ada emas itu, ada gelas itu, guci di situ, di sini segala macam. Ya gitu lihat. Mm-mm. Tapi kalau saya gerakin mau ke mana nggak bisa. Jadi cuma manut yang ngerasukin saya itu Iya Mas. iya. Nah di situ orang tua saya kan pada di dalam kan, bapak saya yang itu. Di situ tuh saya gedubrukan itu jadi pintu itu saya jedotin kayak gini. Heeh. Kayak gitu jedotin kayak gitu bapak saya keluar. Nah, di situ keluarga saya juga pada bangun, rame di situ, Mas. Nah, terus apa namanya? Oh, dipanggilin ustadz. Ustadz yang biasa yang nganu itu datang ke saya, ya kan? Nah, datang ke saya, nembuin saya. Nah, di situ saya di situ setelah sadar saya dikasih tahu, benar-benar dikasih tahu sama ustadz itu. Mas Hendrik, wis lah. Iki pengaruh sampean ning kono terus dibilangin jangan ke sana kok masih ke sana. Bener-bener jangan ke sana, Mas. Saya wanti-wanti. Nek sampean ke sana lagi, kenapa-napa lagi, saya nggak mau ikut campur. Saya kan nggak mau nyembunyiin apa-apa. Saya tahu, Mas, di sana itu gimana. Karena memang Ustadz itu terkenal emang orangnya bener-bener mualim banget, Mas. Jadi bisa hal-hal kayak gitu tuh bisa mudah bagi dia kayak gitu loh. Udah masyhur banget kan. Udah apa namanya udah terkenal lah gitu. Terus iya, tat memang saya disuruh rapalin ini. Sama siapa? Sama hakim. Oh alah. Ngaco lah ya. Ustadz itu bilang bocah gemblung. Ya. Hakim itu bocah gemblung. Golain nomor toh mesti. Ya. Nyari nomor toh. Enggak tat. Saya tuh. Loh, ya pokoknya di situ saya suruh rapalan ini tat. Ini dibaca ini itu udah. Setelah itu ya baru saya kesurupan kayak gini. Ya wis, Panora, biarin, nggak usah diurusin. Hakim nggak usah diurusin. Udah biarin. Nah, setelah itu udah yang rencananya jam 1 itu saya bilang, hakim datang ke rumah saya. Bapak saya yang ngadepin. Mana?
nggak usah jagain anak saya kayak gitu lagi, udah sana pergi, kalau mau main-main tapi jangan keluar-keluar, barusan kesurupan. Hakim kan nggak tahu Iya, mas. iya. Nah ketahui-tahui kan bapak saya bilang kayak Iya, gitu. Nah setelah dah hakim pulang ya kan, terus setelah hakim pulang itu bapaknya jam 2-an, jam 3-an, bapaknya hakim datang ke saya mas, ke rumah, tanya, hakim nendi, hakim nendi, hakim di mana? Di sini pok, main pok, iya. katanya tadi kan bilangnya mau ke sini. Yo enggak oh, pak, hakim mau balik, mau udah pulang tadi di sini, soalnya saya lagi nggak enak badan, saya bilangnya kayak gitu kan, nggak enak badan. Loh lah terus kemana? Soalnya dari tadi loh gitu kan, nggak biasanya hakim kayak gitu mas. Lah bawa motor gak pak? Ya enggak oh, motornya di rumah, dia jalan kaki ke sini katanya. Terakhir dia bilang ke sini, terus saya tidur kok nggak ada lagi, motor masih utuh, HP-nya pun di rumah, kayak gitu. Nah, terus udah apa namanya, bapaknya hakim itu bilang, yo mas, gue lihat rawangi luru, terus bilang sama bapak saya sama simba saya juga. Nah, udahlah, sana nyari nyari sini sana sini sih nggak nemu mas. Nah, terus simbahnya Hakim, dia kan itu kan bisa orangnya bisa nerawang juga mas, ya kan. Nah, Jawen juga dia. Terus dia luru neng kono, luru neng kono Weterandu, luru neng pintu, cari di pohon randu di pintu, pintu air. Nyari sana. Di sekitaran situ nggak ada apa-apa mas, bener-bener nggak ada apa-apa. Terus ada itu kan sama warga juga mas, kalau nggak salah ada 8 orang, 8 orang sama saya sama masih banyak hakim terus sama yang lain juga kan, Ramai ya. rame mas itu. Ya terus di situ dicari, saat ditelusuri itu kan dari jam 3, jam setengah 4, terus sampai subuh, terus setelah subuh itu baru ketemu mas. Nah di situ ketemunya, jadi kita cari-cari nggak ada sekitaran situ, ada warga tetangganya, ya warga situlah, bukan tetangganya Hakim, pokoknya warga situ yang ikut nyari. Dia nyantar ke atas itu, Hakim ada di pohon randu itu mas, Di atas. di atas, dia sambil ketawa kayak gitu, bener-bener ketawa dia, sambil ketawa, dia tangkring dari sini ke pohon randu itu sekitar berapa ya? Oh, 4 meteran. Lumayan tinggi ya. Iya. Nah, di situ dia benar-benar ketawa. Ketawanya bukan ketawanya, cuman ketawa kayak gitu loh. Iya, menggema itu. Nah, gitu. Nah, yang lihat itu kan, hei, hakim, hakim di sini, hakim di sini, di atas, hakim di sini, pada ngumpul semua kan. Terus di situ dah panggilin ustadz, kayak gitu langsung. Ustadznya datang, langsung di sama ustadz, nggak mau turun. Tapi kan sebelum ustadz itu kan warga itu kan, kita itu kan udah bilang, Kim turun Kim, agak Kim turun, dong Cak Bagus turun, dia turun. Tetep gak, cuman ketawa-ketawa tok. Jadi dia kakinya cuma loncang-loncang nih, kayak ranting besar, bercabangnya itu, dia kayak gini. Tangannya kayak gini, sambil ketawa. Matanya merah mas, Merah. merah. Merah tapi agak melotot kayak gini. Matanya merah, jadi merah terus apa namanya? Ya pokoknya ketawanya, serem banget mas, kayak ketawa genderuwo itu loh. Iya, iya, iya. Bener-bener kayak ketawa genderuwo, Pak. Bener-bener wah kayak gitu. Nah, terus ustadznya datang kan. Nah, begitu ustadznya datang langsung disuruh turun, nggak tahu dibacain apa, dikibat-kibatin pakai apa sih yang Serpian. iya jenis itu, dikibat-kibatin udah dia turun. Turunnya pun langsung melompat mas, Lompat. langsung turun ke bawah. Iya. Dan itu pun ngelawan ustadznya mas. Dia berarti tarung itu. Iya sejenis ya kayak tarung, cuman ya nggak tarung, cuman jadi kayak dia itu nolak buat mau kemana-mana kan, itu kan langsung ke sawah-sawah mas, jadi kita ngepung sana ngepung sini ngepung sana sini.
kayak gitu ngerepotin bener-bener warga itu datang mas 8 orang yang sama saya juga di situ ngepung sana sini biar apa larinya kemana kayak gitu kan biar nggak jauh-jauh Ya. ya ustadznya kayak gitu ya langsung langsung dia terus nggak tahu pokoknya begitu nganu tangkap kita semua warganya megang badannya aku dari 8 warga dari depan orang itu yang megangin Napim termasuk saya itu tuh mau ikut mas jadi nggak pada kuat tenaganya gede banget Iya, iya. padahal hakim itu orangnya ya kalau sebadan saya itu kurus lagi mas dia agak pendek juga orangnya tenaganya gede banget digundeli dia apa pada Pegangin banget, nggak kuat. bener-bener udah dipegangin di apa udah 8 orang kok 8 orang termasuk saya itu nggak kuat bener-bener nggak kuat gede banget tenaganya kayak gitu nah setelah itu udah pokoknya udah di apa dikekepin semuanya kayak gini biarin kita mau itu nggak kuat juga udah tahan-tahanin semua nah setelah itu udah ustadznya langsung megang ininya berarti bun-bunannya saya lihat itu udah langsung netral lagi udah nah udah kan terus dibawa ke pulang kayak gitu kan rame-rame ke sana dimandiin segala macam udah semuanya terus saya kan pulang nah terus saya pulang di situ itu kan saya jadi rumah saya itu kan dikeliling kebun kan mas lah begitu saya nyantai itu selang berapa hari ya sekitar 4 harian dari kejadian hakim di atas pohon itu hakim di atas pohon itu saya lagi ngopi saya ngerokok main HP mas di sebelah rumah saya nah di situ itu hal yang paling saya apa namanya hal yang paling saya benar-benar lihat sosok makhluk gaib itu ya yang maksudnya yang benar-benar wujud bener di depan saya itu yaitu jadi saya lihat hitam tinggi besar terus bulunya banyak terus matanya itu merah agak melotot terus ada tanduk kecil di sini mas Ya, di tengah tengah. itu di depan saya lagi main HP saya lagi ngadep kemana ya waktu itu selatan kayak kalau di ngidul selatan ya selatan main HP tiba-tiba set di depan saya jarak berarti 2 meter ketawa mas gema banget mas itu jam setengah 1 jam 12 Malam ya. malam langsung wah gitu saya langsung down di situ saya langsung down lari saya masuk ke rumah sampai bapak saya nutup pintu sampai tak brong kayak gitu nah terus di situ bapak saya tanya loh ada apa nutup pintu kok keras-keras pak tolong pak ada genderuwo kenapa saya nyebut di genderuwo karena kan saya mungkin di YouTube atau lukisan-lukisan itu mas saya kan maksudnya pernah dengar ini genderuwo kayak gini mungkin itu sejenis genderuwo mas dan sebelum itu muncul saya memang bau apa singkong bakar Iya, ya. singkong bakar nyengat banget padahal di situ nggak ada asam nggak ada apa nggak ada bener-bener nggak ada orang yang bakar dan ketika saya bau singkong bakar itu saya sempat cari asalnya di mana kan pikiran saya wah ada orang nih Iya. lagi nongkrong kan saya cari di tempat di saung-saung kayak gitu nggak ada di sekitar situ nggak ada sama sekali ya kan nah setelah itu singkong bakar itu udah hilang baru itu muncul hitam pekat bulunya banyak matanya hitam matanya merah agak melotot tanduknya sini mukanya hitam tapi kulit hitam kayak gitu Berarti jam 12 itu berarti dia kelihatan jelas, Mas. kelihatan jelas mas bener-bener kelihatan jelas bener-bener banget jadi Ya, ya, oke, tingginya itu sekitar 3 meter 2 meter 3 meter Tinggi. pokoknya lebih saya tinggi dari saya di depan Iya, saya Mas, ya. Badannya gede ya. gede banget mas bener-bener berbulu itu jelas banget berbulu mas kayak monyet itu loh Iya, ya. Itu pohon randu di sungai pintu air ya. Itu Pintu jauh air. nggak dari rumah Mas itu. ya sekitar jarak berapa kilo lah
Cuman kan dia jalannya Oke, ke lewatin sawah-sawah Mas, karena itu sebenarnya di lokasi irigasi pintu air oke. sawah kayak gitu. Berarti pas waktu Masnya mancing dapat banyak itu ternyata bukan ikan asli ya, Bukan ternyata. jelmaan dari mereka ya, Iya, setan-setan situ ya. iya. Jadi Pas awal pas waktu Masnya dapat jong itu kan ternyata benar-benar tidak ada ikan ternyata ya. nggak dapat sama sekali Mas. Nggak ada yang makan juga ya Nggak ada. umpannya. Umpannya pakai apa sih Mas? Ya umpannya pakai biasa pelet. Kadang Pelet. juga cacing dicampur apa namanya pelet beli di toko-toko kayak gitu. Jadi di Hmm. toko-toko alat pancing itu kan Tapi ada. benar semuanya nggak digoreng. Enggak, karena kan itu kan dapatnya yang pertama itu kan yang saya dapat ikan aneh itu kan. Terus yang kedua kan yang dapat banyak banget itu kan waktu sama Zainal itu. Mm-mm. Nah, setelah itu kan Zainal kan dia itu kan waktu itu kan matung, Mas. Mm-mm. Nah, jadi ikannya itu saya pelihara karena pikir saya nantilah orang dapatnya sama Zainal, jadi nanti gorengnya sama Zainal kayak gitu. Jadi Iya, saya iya. cuma taruh kolam tok. Dan juga keponakan Mas Hendik sendiri Ya, juga kena dampaknya kena ya. dampaknya. Dia melotot gitu. Iya, Takut melotot. ya. Iya, dia terus Ikannya bilang takut. ikannya dimasukin ke mana? Akuarium itu. Ya kolam biasa tok. Kolam biasa. Heeh, Berarti dipelihara. Ternyata dipelihara. itu adalah setan. Ternyata saya yang pelihara setan berarti. Makanya keponakannya Mas sendiri kan kena dampaknya terus gitu ya. Iya, Nggak gitu. sembuh-sembuh kalau dia nggak dibuang itu ikannya. Kalau itu enggak. Jadi kalau misalkan ya utamanya sih itu ikan itu dibuang, Mas. Dibuang ya. Utamanya itu ikannya dibuang karena kan semenjak ada ikan itu di rumah saya pelihara, itu banyak kejadian-kejadian yang aneh termasuk nyerangnya ke Dan ponakan saya Masnya itu. sendiri kan nggak pikiran disembelih buat lauk nih nggak? Enggak, kalau yang pertama itu yang ikan unik itu kan mungkin saya pelihara itu kan karena wah unik nih kayak gitu kan. Ini nggak pelihara. Terus yang sama channel itu kan sengaja saya nunggu channelnya itu biar Mm-mm. dia sembuh terus kita nanti pikir saya sembuh terus nanti kita goreng bareng-bareng jadi kan fresh lagi kayak gitu loh Iya, iya. otaknya kayak gitu loh Mas. Dan ternyata Ustadz juga sudah tahu Udah pohon tahu situ, warga setempat juga banyak yang tahu. banyak yang tahu. Itu benar-benar satu desa memang benar-benar paling angker itu Mas. Sebenarnya ada lagi Ada sih, lagi. cuman kalau di wilayah yang sawah-sawah itu kebanyakan bilang yang angker situ Mas. Mm-mm. Karena emang udah ya apa ya di tempatnya juga kalau udah mendekati mau petang itu emang lembab. Lembab ya. Heeh. Terus si Akim ini ternyata juga sudah banyak kenal, dia itu biasa beli togel gitu kan. Iya, betul. Iya kan, udah Iya. banyak yang kenal. Itu rumahnya jauh nggak sih sama Masnya sendiri? Kalau rumahnya itu nggak terlalu jauh, beda dusun itu. Oh, Beda dusun. Jadi sekitar ya berapa ya? Ada 500 meteran, 1 iya. kilo lah. Gitu tok. Berarti cuma dipesenin jangan ke situ lagi Iya, jangan sama di situ Ustadz. lagi sama Ustadz. Maksudnya kalau kita silaturahmi mungkin kan nggak apa-apa, cuma main biasa Iya, gitu mungkin ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kalau kita mancing atau mengganggu mereka atau menantang mungkin mereka marah gitu kan. Iya. Yang Oke, maksudnya mungkin yang lebih ke izin dulu kali ya. Heeh, Izin sama mungkin sama penunggunya situ kali heeh. ya. Itu paling. Berarti kesimpulannya kan kita kalau main kemanapun kalau nggak ganggu kan mereka nggak bakal ganggu Mas. Iya. Ya kan, dan si Gundurwo ini benar-benar mungkin penguasa situ ya. Ya mungkin bisa Mungkin. jadi Mas. Tapi kalau penampakan-penampakan lain itu Masa sendiri nggak lihat ya? Kalau selama nggak pernah. Cuma ada batu yang nyemplung gitu kan. Iya itu. Warnanya putih gitu ya dari atas Putih ya. kebiruan itu Mas. Iya. Dari atas langsung bus dan di nyemplungnya itu sampai bunyi blung kayak batu dicemplungin itu loh. Blung kayak gitu. Berarti pas waktu dapat itu enak Mas, dapat terus gitu. Enak Mas. Orang saya pasang pelet. Itu apa? Strike. Baru itu. Udah ada 1 menit strike langsung. Meskipun kadang mau cel itu maksudnya lepas, kadang lepas itu nariknya enak banget. Jadi sekali itu dapat langsung tarik. Ikannya itu kayak wah ngumpul itu loh. Kayak Tapi gitu. nggak dalam ya. Enggak, paling 1 dengkul. Satu dengkul lah. Tapi di situ pernah kalau dalamnya pun paling sampai di bawah pinggang Mas. Iya. Lebih kalau paling dalamnya, tapi kalau yang standarnya paling 1 dengkul. Ikannya banyak. Banyak Mas. Satu ember.
Ya, 1 ember lebih lah itu. Lebih ya. Bisa dibilang orang sampai jam 10-an kok. Nah, terus pas waktu Mas Zong itu kok bisa gitu loh. Padahal awalnya dapat terus kenapa Zong gitu kan. Kurang terus Ya masuk akal kan? Iya. Ya kan? Padahal biaya saya pakai umpannya sama. Ya, umpan sama, teknik juga sama. Ya kan. Terus apa namanya, saya lihat situasinya juga sama. Pokoknya enggak ada yang beda, Mas. Iya, iya. Tapi memang itu Zong di situ. Bener-bener nggak ada tarikan sama sekali. Pelampung saya cuma diem udah sampai apa maghrib itu udah diem. Saya akhirnya memutuskan pulang. Terus si Akem ini ya beli sajian dan lain-lain itu habisnya kan ratusan ya. Ratusan Iya, ribu ya. Tapi iya. nggak dapat gitu pas beli togel. Zong itu semua. Zong semua. Zong semua. Ini nggak untung tapi malah buntung Mas. Untung. Iya kan? Rugi. Rugi ya. Lucu ini Mas Akem itu lucu ya. Tapi tetap dilakuin. Lakuin gitu kan. nggak kapok kan? Iya, nggak kapok. Jadi dia nggak nyerang gitu. Habis berapa ya? Jadi waktu itu sampai 600 apa sih? 500 kayaknya, Mbak. 500-an. 500.000. Itu nggak Zongnya bener-bener Zong. Nggak tahu ada Iya. nomornya tapi nggak tembus. Nggak tembus ya. Dan juga anehnya kertasnya itu kan baunya amis gitu. Anjir ya. Kertasnya ya. Amis banget. Tulisan ini warna apa Mas? Merah. Merah. Merahnya itu merah pekat. Tapi itu saya lihat bukan tinta, Mas. Kok bisa ya? Bener-bener darah. Kayak darah itu loh. Nggak tahu darah apa. Cuman baunya amis. Iya kok. Awalnya kan nggak ada tulisannya. Kosong. 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 Terus setelah ada nomornya muncul kayak darah. Iya, betul kayak darah. Bener-bener kayak darah. Itu saya paham benar. Paham betul, Mas. Antara tinta sama Iya. darah itu saya paham bener ya. Paham Tapi betul lah. Tahu beli Pak. juga nggak keluar itu kan. Iya, makanya. Itu Tapi yang goblok yang mana berarti Mas? wah, itu kurang setuju. Yang goblok yang pasang ritual kan, pakai saja. Aduh. Iya, nggak tembus-tembus pas itu. Nggak tembus kan ya. Mas saya juga pernah dimimpiin ya. Iya, pernah saya. Mimpiin ya. Di Mimpiin situ pernah. Iya, di ada situ. sosoknya gitu. Ada sosoknya di situ memang. Ya, cuman sekedar mimpi sih, Mas ya. Iya. Itu. Cuman kan kalau menurut orang-orang masyarakat awam kan mungkin itu namanya dimpeni gitu. Mm-mm. Dimimpiin itu berarti kalau kita eh, datang ke suatu tempat yang angker, kebanyakan memang nanti malamnya dimimpiin kayak gitu, Mas. Mas Yano sama Mas Hakim ini di rumah nggak Mas? Kalau Saat ini. si Zainal itu ikut bapaknya, dia itu kuli proyek tapi di Jakarta. Mas di Jakarta. Tapi kalau si itu kan Zainal, terus kalau si Hakim itu dia di Tegal, Mas. Tegal. Jualan martabak dia. Berarti mungkin barangkali bulan puasa atau lebaran pulang kita diajak podcast mungkin. Mungkin Lebaran mungkin. Nanti Mas coba dihubungi mereka, Ya. nanti dikasih tahu lah ini ada podcast di channel Kang Jin Misteri di Pekalongan. Nanti disampaikan ya, barangkali mereka bisa diajak podcast Iya. untuk silaturahmi gitu, Mas. Siap. Oke. Berarti pas waktu keponakannya kena dampaknya sakit-sakitan ternyata dari ulah ikan tersebut. Ikan. Kalau ikannya nggak dibawa kembali di tempat asalnya, mungkin kejadiannya dampaknya apa ya Mas? Ya mungkin lebih besar lagi, Mas, dampaknya. Besar lagi, Mungkin ya. bisa, ya yang paling utama itu banyak gangguan-gangguan di situ. Terutama ke ponakan saya. Dia kan juga masih kecil sih. Jadi kan mungkin instingnya juga lebih tajam kalau hal-hal kayak gitu. Oh iya, berarti itu benar-benar ikannya aneh ya Mas? Aneh, Mas. Aneh ya? Jadi ikan gabus, kalau gabus itu setahu saya kan nggak ada kumisnya, Mas. Nggak ada. Tapi itu ada kumisnya, itu ada satu, cuman nggak panjang, nggak kayak lele itu nggak. Cuman posisinya kumisnya itu ada di moncong mulutnya kayak gitu loh. Nah itu ada keluar kumisnya 2 berarti sini. Itu 2 nggak panjang, nggak. Untung nggak digoreng Mas. Ya mungkin Kalau kalau digoreng mungkin digoreng, nggak tahu semua ya. iya, Mas. Ada musibah besar. Iya, orang itu dipelihara aja kayak gitu. Oke. Berarti ini cukup ya Mas ya. Iya, Kasih siap. kali ini ya. Oke guys, inilah cerita dari Mas Hendrik. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah untuk kita semua. Jadi yang namanya jelmaan setan, makhluk gaib, makhluk astral, mereka itu juga sama seperti kita, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya,
dimanapun kalian berada, jaga sikap dan jaga unggah-ungguh untuk mereka. Mereka juga punya tugas masing-masing, kita juga punya tugas masing-masing. Mereka juga punya desa, punya kampung, punya rumah, kita juga punya. Jadi otomatis kalau kita mengganggu atau yang tidak suka dengan mereka, otomatis mereka masih menyerang. Tapi kalau kita tidak ada apa-apa, cuma main silaturahmi, mereka mungkin eh, mempersilahkan ya Mas ya. Iya, Jadi kita sudah survei benar-benar insya Allah mereka tidak ada apa-apa kaitannya dengan Mas Hendri juga di podcast ya. Mereka tuh mempersilahkan dengan kedatangan kita Mas pas waktu kita survei gitu kan iya, mereka betul. benar-benar oh ya tahu gitu niatnya kan. Jadi tergantung maksud kita semua Mas. Jadi kalau kita ceroboh ya fatal gitu kan. Iya, Mereka tuh juga punya ilmu. Jadi teman-teman, saya sarankan jangan sekali-kali untuk menantang sesama makhluk. Jadi kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya ilmu itu pasti ada yang lebih tinggi. Setinggi-tingginya langit ada langit lagi ya Mas. iya, betul. Kita harus belajar tawadhu, rendah hati, jangan sekali-kali menantang dengan bahasa gaib. Jadi cerita-cerita dari narasumber di podcast channel Kang Jin Misteri ini benar-benar real kisah nyata ya Mas, Iya, bukan karangan atau settingan belaka. Pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri. Biasa pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Jangan sampai ketinggalan. hmm.